Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Bapa kami yang terkasih, Bapa yang mengasihi kami tanpa syarat, kami bersyukur karena Kau Allah Bapa, Aba Bapa yang tidak menuntut kami sempurna, tapi Engkau mau kami bisa mengalami penyempurnaan sesuai Filipi 2 ayat 12-13, karena kehendak-Mu lah dan karena pekerjaan kerelaan-Mu lah Kau bekerja di dalam kami. Sehingga kami bisa menjadi bintang-bintang terang dalam proses ke sana. Berikan Roh Kudus penghiburan-Mu, penguatan-Mu, sehingga tidak ada satu kami yang terlena, tapi betul-betul kami ini bisa kuat di dalam Tuhan dan mendapat kekuatannya Tuhan. Bukan kekuatan mental, kekuatan fisik, tapi kekuatan Roh Kudus yang menjadi kekuatan kami. Itulah tujuannya kenapa kami belajar menjadi pengikut Kristus yang emosinya sehat dan dewasa rohani. Dengan disiplin rohani, akibatnya kita bisa menjadi utusan Kristus, duta besar kerajaan Allah. Bapa, bukan panggilan yang penting, tapi proses menggenapi panggilan itu yang penting. Terima kasih untuk pembelajaran sore hari ini. Kami berjanji untuk memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, everybody, suaranya sudah keluar lagi. Thank you, Inga. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dari pengajaran bahwa duka cita itu adalah bagian terpenting ternyata. Processing duka cita dan kehilangan, bagian terpenting dari pemuritan di dalam kekristenan kita. Nah, Anda semua tahu kan, saya senang sekali saya dengerin Dallas Willard seperti ini. Tidak ada visi yang lebih besar bagi gereja lokal Tuhan kecuali Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nggak ada lagi. Kalau Anda kepingin punya gereja besar, kalau Anda kepingin punya gereja yang bertumbuh, yang multiplikasi, of course jawabannya kuncinya itu adanya di Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Saya ulangi sebentar ya supaya Anda tuh jelas. Gereja itu bukan tempat karir dan talenta dikembangkan. Gereja itu tempat murid dibentuk, dikembangkan. Coba dengarkan baik-baik pentingnya EHS ini. Karena EHS itu proses menjadi dewasa rohani, sehat emosi. Ternyata itulah proses pemuritan Yesus di dalam hati kita, jiwa kita. Atau yang kita kenal dengan gunung es kita. Karena ada bagian dari jiwa kita yang kita nggak kenal diri kita. Nanti kena musibah, nanti kena krisis, nanti kena keputusan-keputusan eksekutif, kepemimpinan yang tidak enak. Itu goncang gunung esnya. Nah, Anda tidak tahu bahwa kegoncangannya itu bisa mengeluarkan hal-hal yang seperti apa. Kok nggak seperti yang diresponi Yesus? Tapi kok jauh dari itu? Nggak apa-apa. Kalau sampai itu ketahuan, justru itulah pengalaman untuk menyadarkan kita ada self-awareness. Bagaimana kondisi kesehatan emosi kita sesungguhnya. Di ayat 18, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah." Jadi ini an act of faith ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tujuan kesibukan gereja sebenarnya tuh kata Yesus itu pemuritan. Jadi setiap orang percaya lahir baru dari air dan roh itu akan mengalami melalui Roh Kudus yang memenuhi setelah dibaptis Roh Kudus, memenuhi roh dan jiwa. Itu akan terjadi di act of discipleship oleh Roh Kristus. Yang percaya mau dan dimuridkan, mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sudah ada dalam jalur pemuritan, makanya dia memberi diri untuk dibaptis.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, pemuritan itu melibatkan pertobatan, meninggalkan habit manusia lama, habit keluarga, masuk ke habit keluarga Yesus. Nah, pada waktu sudah beralih begini dan mau melakukan apanya keluarga Yesus lakukan, nah Anda ngalami namanya pertobatan, penyerahan, mati daging. Di situ Anda dibaptis selam. Kemudian hidupmu akan penuh dengan pembelajaran. Pembelajaran yang Yesus ajarkan ke 12 rasul itu semuanya. Oke, dan itu diajarkan. Jadi ini legasinya kelihatan nih. Pengajaran yang Yesus ajarkan ke 12 rasul. Makanya Anda mesti baca Petrus, Yohanes, Yakobus. Anda mesti baca Matius, Markus, Lukas. Supaya Anda tahu yang diajarkan yang Yesus ke 12 rasul itu apa. Terutama suratan mereka. Oke, dan Paulus juga belajarnya sama. Pakai suratan para soko gurunya dia. Nah, para rasul itu. Kemudian kamu ketahui, pada waktu kamu belajar apa yang Yesus ajarkan ke 12 rasul, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah. Jadi ini pemuritan benar-benar 100% pemuritan oleh Yesus langsung. Nah, untuk seorang hamba Tuhan, untuk seorang gembala, kita modelin, kita meneladani. Makanya si Rasul Paulus berani berkata, seperti aku ikut Kristus, 1 Korintus 11 ayat 1, seperti aku ikut Kristus, kamu ikut teladanku. Makanya itu cara dia ngajar, mementor Timotius, Epafroditus, Onesimus, semua murid-muridnya dia. Okay, you just watch me. Bagaimana aku berlaku, berpikir, bertindak, ya itu kamu tiru. Itu pemuritan yang sah. Jadi bukan hanya pendengar khotbah. Okay, tentu ada pengajaran, praktek. Pengajaran, praktek. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kunci jaminan pemuritan itu terjadi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Dan mengertilah, aku menyertai kamu senantiasa. Ini firman yang gamblang saya khotbahkan. Namun, ternyata untuk bisa hidupi, berjalan bersama Tuhan. Karena kalau aku menyertai kamu senantiasa, berarti Yesus berjalan sama kita 24/7 dong. Nah, bagaimana kita belajar kesadaran diri bahwa Yesus menyertai kita? How do we know Yesus menyertai kita? How do we know? Itu butuh praktek. Itu butuh menciptakan new habit. Nah, new habit itu adalah buku Day by Day. So, 2 buku ini lebih dari cukup. Ini dalam. Yang penting otot emosimu dibentuk. Yang penting otot imanmu dibentuk. Yang penting otot otakmu dibentuk. Dimana kehendakmu, pikiranmu udah pikiran Kristus. Nah, nanti Anda masuk ke Filipi 2 ayat 2-5. Anda ngerti, hendaklah ayat 5 ya. Dalam hidupmu bersama, pakai pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus. Tidak mungkin Anda punya pikiran Kristus atau perasaan Kristus kalau tidak day by day. Creating new habit in the family of Jesus. Menciptakan habit baru dalam keluarga Yesus. Kalau nggak day by day, kesehariannya, the dailiness. Edmund Chan kalau ngomong, yang penting the dailiness-nya itu loh. Kesehariannya itu yang penting. Nah, jangan Kamis Sabtu aja ya sama Minggu. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Terus sampai Yesus datang. Itu akan membuat ya, kuasanya penyertaan. Semua apa yang kita khotbahkan, kita bagikan, kita saksikan, Yesus sendiri yang menggenapi. Di orang-orang yang mendengar. Supaya orang yang mendengar, kayak saya membagikan firman gini. Anda diinsafkan. Roh Kudus bekerja. Dengan mengerjakan firman-Nya, kehendaknya. Itu Anda mesti ada kesadaran, Roh Kudus ada bersama aku loh. Urapan turun katanya kalau orang Indonesia. Sebetulnya pribadi Roh Kudus berdiri bersama Anda. Mengambil firman-Nya yang penting untuk situasi Anda. Dan memwahyukan, memberikan pengertian, Anda bisa melakukan. Jadi itu progresnya seperti itu. Tapi ini mesti day by day latihannya. Oke? Fase kedua ini adalah hidup dalam masa di antara yang membingungkan. Ini fase pertama, paying attention. Dari kehidupan bahwa duka cita dan karena kehilangan. Itu sebetulnya pemuritan yang sah dari Tuhan. Oke. Nah, fase pertama kan pay attention. Fase kedua itu
masa atau hidup dalam periode in between, di antara. Dan ini membingungkan sekali. Sangat. Nanti saya masuk ke bagian namanya going through the wall, atau di mana Anda bisa mengerti yang namanya the dark night of the night of the soul, dark night of the soul. Jiwa Anda yang gelap, nggak bisa kerasa hadirat Tuhan, nggak bisa kerasa apa-apa. Kayak Anda tuh bertanya, Tuhan kau di mana sih sebetulnya? Masa sih aku ngalami kayak begini? Minggu depan aku udah mesti bayar ini, bayar ini, bayar ini. Bulan depan aku mesti lunasin ini. Aku nggak ada apa-apa. Aku udah puasa, aku baca Alkitab, aku dengerin khotbah, aku nggak kerasa apa-apa. Where are you? Sebenarnya di mana sih kau Tuhan? Nah, ini adalah masa yang namanya the waiting in between, kalau bahasa Inggrisnya ya. Wait in the confusion in between. Jadi namanya in the in between judulnya. Ini adalah masa menunggu dalam waktu penantian. Anda suka nggak menunggu bus di terminal? Saya kasihan deh, ada terminal bus di depan gedung kami, tapi nggak ada alat untuk atap untuk menjadi teduh. Jadi itu orang-orang kalau nunggu bus di situ ada tulisannya pelangnya, tapi nggak ada. Kan ini hujannya kan pagi sore, kasihan mereka tuh beranten pakai payung, bahkan ada yang mesti numpang payungnya penumpang lain, kemudian hanya bisa masuk 2 orang karena penuh busnya. Atau do you like that waiting time? Nah, justru waktu Anda nunggu seperti itu, Anda menjadi seperti apa, serupa apa, itu yang dilihat Tuhan. What you become is more important than how long you have to stand. Jadi yang namanya waiting upon the Lord, sebetulnya Tuhan lagi menguji kita semua. Pada waktu kita menanti-nanti Tuhan, kita itu lagi ngapain? Kita itu menjadi seperti apa? Itu yang Tuhan pentingkan. So di dalam Alkitab kalau Anda baca Kejadian saya, Wahyu, you are waiting for the first coming and the second coming. Nah, kita ini sekarang udah Februari. Sebentar lagi sudah masuk musim Paskah, Nisan, betul? Nanti kita akan masuk ke musim Lent, L-E-N-T. Kalau Christmas, Advent. Advent itu kedatangan. Oke. Nah, di mana kita akan berpuasa, bertobat, ngaca diri sebelum kita makan roti tak beragi itu. Hidup tanpa dosa. Itu butuh sebetulnya intinya adalah sebelum Paskah itu pertobatan. Oke, kalau nggak bisa masuk dan mengalami kuasa kebangkitan. Kan Paskah itu kan kebangkitan, kematian dan kebangkitan. Jadi kita semua akan menghadapi, makanya teman-teman saudara kita di Katolik memiliki upacara yang namanya Rabu Abu. Oke, kita akan masuk ke dalam dosa. Melihat dosa kita, pikul salib, sangkal diri. Supaya kalau nggak mati nggak ngalami kebangkitan. On the way to death, di perjalanan kematian, itu kita masuk ke dalam fase kedua ini. The in between, there is confusing. Nggak enak sekali tempat ini. Ini dark night of the soul. Kayak mayoritas kita paling benci semua lah. Ya. Tantangan terberat saya selama 30 tahun melayani Tuhan adalah menantikan Tuhan. Udah dapat nubuat, udah dapat pesan Tuhan, undangan nggak ada. Gak ada persekutuan doa, gak ada kantor yang ngundang kita untuk bersaksi, untuk membagikan, padahal penuh banyak kesaksian. Udah tulis semua pengalaman-pengalaman pribadi sama Tuhan, tapi gak ada yang ngundang. Nah, kalau Anda mengalami seperti itu, Tuhan tuh lagi menyembunyikan Anda. You are in the hidden season. Anda menanti karena lagi disembunyiin, karena Tuhan masih membentuk Anda seperti ulat. Sebelum jadi kupu-kupu, dia masuk jadi kepompong dulu, di kepompong. Gak tahu berapa lama. Apa yang terjadi di dalam juga gak ada yang lihat. Oke, so Anda yang ngalami Tuhan. Menantikan Tuhan ketika segala sesuatu kayaknya membingungkan. Ngeri sekali. Oke, apakah Anda cenderung jadi orang yang rebut kembali, pegang kendali? Nah, di musim penantian ini, Anda punya temptation 2. You want to surrender? Anda mau berserah pada Tuhan, atau Anda mau take matters into your own hand. Dan aku mesti berbuat sesuatu, aku mesti melakukan sesuatu. Nah, makanya di masa ini akan banyak Ismail lahir. Dan di semua orang Kristen, Ismailnya bisa lebih dari 1, bisa 10 kali, bisa berulang kali.
Sampai kapan Ibu Indri kita akan melahirkan Ismail, gereja Ismail, pelayanan Ismail, misi-misi project Ismail? Sampai kapan Ibu Indri? Sampai Yesus datang, sampai Anda kelar berserah seperti Abraham, sampai akhirnya dia dipanggil siapa? The best friend of God, sahabat Allah. Jadi ujung-ujungnya melalui penantian 25 tahun sebelum Ishak lahir, wow. Karena karakter Abram berubah jadi Abraham. Sampai Allah gak malu loh. Namanya ditempelin ke nama Abram. Jadi Abraham. Yahweh di situ masuk. Sarai jadi Sarah. Nah, ini musim, makanya ini pemuritan. Ini musim penantian ketika segala sesuatu membingungkan. Biasanya kalau saya being kolerik, saya lebih memilih untuk jadi pengontrol. Saya pegang kendalinya. Oke, saya memahami mengapa Abraham setelah nunggu datangnya anak yang dijanjikan Allah, itu nunggunya 11 tahun. Dia kok lama 11 tahun itu dari 25 tahun jenjang 11 tahun. Dia stop tahun ke-11 stop mengandalkan Allah, mengandalkan memegang terus janji Allah karena janji Allahnya yang dipegang itu 25 tahun baru digenapi. Tetapi dia 11 tahun itu bertindak menjadi Allah. Dia bertindak sendiri dan mendapat anak secara alami. So Abraham lihat ya, Abraham itu terlalu lama menunggu datangnya anak perjanjian Allah. Sehingga 11 tahun pertama, saya suka bahasa Inggrisnya nih dari Day by Day ya. He took matters into his own hand. Kayak Musa, he took matters into his own hand. Dia lihat seorang Ibrani dibunuh orang Mesir, dia bunuh orang Mesirnya. He took matters into his own hand. Nah, sebagai Prince of Egypt, sebagai pangeran Mesir, orang berkuasa, ngelihat pembunuhan, dia bertindak logika kan? Tapi Tuhan gak bekerja dengan logika. Tuhan bekerja dengan kasih bekerja dengan itu, kasih bekerja dengan iman, atau iman bekerja dengan kasih. Galatia 5 ayat 6. Tapi untuk bekerja sampai punya kasih, hidup dengan iman yang ada kasihnya, proses lagi, tidak instan. So, Musa juga took matters into his own hand. Orang kolerik banyak sekali seperti itu. Maka kalau kita lihat Abraham dan Sarai mendapat anak yang secara alami. Lewat pembantunya Hagar. Anda tahu keturunannya siapa? Ismail. Melahirkan Ismail dan sampai hari ini menjadi problem bagi seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Nah, salah satu perintah Tuhan yang paling penting dan radikal supaya Ismail nggak terus lahir dari kita. Kenapa kok semua orang kita di ini bisa menghalalkan Ismail? Karena daging kita nggak langsung mati semua. Ismail itu pekerjaan daging, ego. Nah, melahirkan Ismail itu udah umum di gereja, umum di kehidupan pribadi kita. Oke, maka perintah yang paling penting dan radikal untuk kita pegang dan tidak boleh lupa, kalau bisa tulis di screen saver Anda, tempel di tembok. Itu Mazmur 37 ayat 7a. I really like this one. Kalau nggak ada Mazmur 37 ayat 7a, aku nggak ngerti Day by Day sama sekali. Tapi karena Mazmur 37 ayat 7a, saya mengerti. Kita baca ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantilah. Saya buka ya. Di English Bible, saya buka dari TPT, The Passion, agak modern ini. 37, maaf. Psalm 37 ayat 7. Dari The Passion Translation Bible, ini poetik agak modern. Biasanya yang tradisional tuh NIV, Amplified gitu ya. King James, tapi kita pakai The Passion Translation Bible dari Brian Simmons. Quiet your heart in His presence. Hatimu tuh ditenangin di depan hadiratnya. And pray, dan doa. Keep hope alive as you long for God to come through for you. Keep hope alive as you long for God to come through for you. And don't think for a moment that the wicked in their prosperity are better off than you. Hanya karena engkau nunggu lama untuk Allah nerobos masuk ke dalam situasi Anda yang membingungkan itu. Jangan berpikir orang-orang yang pada nggak berdoa, tapi makmur kaya raya hidupnya, bahwa mereka hidupnya lebih enak loh. Tidak. Saya pegang ini. They are not better off than you.
Justru yang quieting your heart, ini kan solitude dulu. Kemudian stop, slow down, stop, kemudian silence, stillness. Nah itu supaya ketenangan bukan di ruangannya aja sepi, tapi sepi di hatimu. Sementara Anda di hadapan Tuhan. Doa tuh dialog. Kemudian sementara menanti itu dan doa, mohon pengharapanmu dalam Tuhan, dalam janji Allah, tetap hidup. Jangan dikubur, jangan dicuekin karena kelamaan. Selama Tuhan itu hidup, selama Anda menanti Tuhan untuk come through for you, datang kepadamu. Saya ambil dari ESV ya. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Patient ini hanya Ayub loh yang mendapat gelar orang patient lah. Kalau Musa itu meek. Kalau Ayub itu a man of patience. Yakobus 5 ayat 11. Nah Anda mau tahu kan proses menantinya 35 pasal untuk dia sembuh. Dan dikembalikan semua kekayaan hartanya telah hilang. Kembalikan 2 kali lipat seluruhnya. And sukacitanya penuh. Kehidupannya full 4 generasi dia nonton semua. Dan anak putrinya tercantik terganteng. Istrinya kembali loh. Istrinya gak ceraikan dia. So be still before the Lord. And wait upon Him. Wait untuk ngapain? To listen. Untuk dengar dia kan. Pray kan after that. Nah. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang. Tapi kayaknya melalui tipu daya. Mereka gak better off kok dari kita. Justru kita yang menanti Tuhan lebih better off. Walaupun jaraknya lebih panjang. Karena untuk Allah bekerja di dalam kita. Untuk memiliki iman cukup. Untuk kalian mengalami terobosan. Dan mengalami pelawatan kunjungan Allah. Itu Tuhan mesti prepare rumahnya. Batinnya, hatinya. Sebelum dia bisa masuk. Jadi Allah mesti persiapkan kita. Allah mengerjakan pekerjaan sesuai kerelanya dalam kita. Baru janjinya digenapi. Nah memang ada waiting season. Ayub, kalau Ayub tuh mampu menunggu lama. Sedangkan teman terdekatnya 3 orang itu nggak tahan sama sekali. Oke? Jadi belum tentu Anda yang menderita. Itu Anda punya support system. Support system saya luar biasa. Dan support system saya itu yang nemeni saya, yang nolong saya. Oh ya, bagus ada semua. Tapi ada waktunya support systemnya angkat tangan nyerah. Nggak tahan karena lamanya nggak keruan. Seperti Ayub ada Elifaz, Sofar, Bildad. Di Ayub 3 Ayub mulai mengeluh. Ayub mulai marah sama Tuhan. Dia ngarah sama dirinya. Dia marah sama situasinya. Percuma dah aku lahir. Buat apa kandungan ini? Diingat sama Tuhan. Buat apa? Sama sekali nggak perlu sebetulnya. Si yang paling tua jawab dulu dong. Oke, Elifaz jawab dulu. Kemudian yang muda, yang paling muda kasih nasihat. Tapi semua nasihatnya adalah mengutuki si Ayub ini. Kamu kalau kamu nggak mungkin deh ngalami sial kayak begini kalau tidak ada dosa. Udah deh Ayub, lu berdosa lah. So kita belajar di sini bahwa ketiga teman-teman Ayub nggak memiliki Allah, tidak memiliki teologi yang cukup besar untuk mereka melewati tahap berduka ini. Fase kedua yaitu menunggu di tempat antara dan di mana kamu berada, asalnya dari mana ke menuju yang mana. Ini waktu yang membingungkan ini. Oke, di situ teman-temannya nggak ada Allah, nggak kenal Tuhan di tempat yang kedukaan. Teman-temannya nggak punya teologi yang cukup besar untuk melewati fase tahapan berduka ini, the in between. Menanti di masa penantian, Anda akan awalnya teman-teman rohanimu, bahkan support systemmu akan berdebat mulut. Mereka akan ngomong firman, terus ngomong firman. Di mana kamu salah interpretasi ayat. Buktinya nasib lu kayak begini. Nasib kita nggak begitu. Kamu nih kan dengerin yang nggak kenal musibah ini dong. Kadang-kadang orang-orang teman-teman rohani pun tidak tahu kapan kita mengalami proses dark night of the soul. Pembentukan jiwa hati kita di tengah-tengah kebingungan, kegelapan. Nah, jadi kalau begitu lihat orang susah selalu sama dengan dipredikatin, didefinisikan sial. Ada dosa, perlu bertobat. Jangan menghakimi. Ayub dosa apa? Gak ada dosa sama sekali. Tapi dia mengalami apa? Dia gak salah sama sekali. Orang dibilang dari semua manusia di sebelah timur. Gak ada orang seperti hambaku Ayub. Nih ya, saya kutip nih. Oke.
Nah, Anda tuh hati-hati dengan support system Anda. Itu bisa-bisa justru support system Anda tuh orang yang legalistik dan agamawi. Oke? Semua ayat untuk pembenaran diri. Bukan untuk minta pewahyuan Tuhan. Nah, lihat nih Ayub 2 ayat 10. Ayub nggak ada dosa. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Dia ngomong sama istrinya nih. Yang kutukin dia. Kutuk Allahmu sana. Kutuk dirimu sana. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, kalau sampai istrinya ngutukin dia, ngutukin Allahnya dia, ini udah hancur, anak udah mati 10-10-nya, udah penguburan, rumah duka 10 peti berdejer di situ. Ini orang kaya loh ya, punya nama. Orang kaya nggak mungkin nggak punya nama, oke? Nah, dalam kesemuan itu hancur. Lihat, baca bersama saya. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi, kalau Anda mau jadi support system yang betul-betul God send, utusan Tuhan, jadilah teman-teman yang mau mempertimbangkan. Masa membingungkan dalam penantian itu adalah masa di mana Anda harus membuat space, rongga, ruangan untuk Tuhan hadir di dalam jiwa Anda di tengah-tengah situasi Anda yang membingungkan. Dari nggak ngerti COVID sampai keluarganya pada meninggal karena COVID, dari nggak bisa cari uang, mesti cari uang. You know, all this time, banyak loh orang alami kayak begini. Yang biasanya jadi ibu rumah tangga sekarang jadi pengusaha. Ada yang menjadi sensasional sampai menjadi bintang YouTuber. Ada yang setengah mati bergumulnya. Apapun, kalau sampai masih setengah mati, Anda lagi di in between ini, jangan nyerah. Justru semakin dekat sama Tuhan, bukan menjauhi dan menutupi rasa duka dengan kesibukan, makan, shopping, dengan aktivitas, dengan pekerjaan yang lebih banyak. Jangan, Anda akan justru jauh dari Tuhan dan pahit. Oke? So, harus ada ruang bagi Tuhan. Nomor 2, jangan rohanikan situasi yang membingungkan ini dan mau mengendalikan situasinya sendiri. Nah, kalau dirohanikan, dirasionalisasikan, Anda akan take over. Sini deh, gue nggak tahu Tuhan di mana. Kita mesti berbuat sesuatu dong. Ya, kalau kita seperti itu, ya kita pasti melahirkan Ismail. Nanti Ismailnya akan nyerang kita balik. Nah, itu akhirnya nanti kita baru akan tahu. Nah, berhenti membuat keputusannya ingin membereskan luka atas interupsi itu. Buat banyak orang kehilangan kedukaan itu interupsi dari Tuhan. Ini gangguan nih, bener-bener imbecile nih, ngacoin waktu kerja kita, ngacoin hidup kita, udah banyak kekurangan, udah banyak perjuangan, datang lagi masalah ini. Siapa tahu itu gangguan interupsi adalah dari interupsi dari Tuhan. Siapa tahu. So, pada waktu kita berhenti membuat keputusan saya ingin membereskan luka atas interupsi. Nah, pada waktu interupsi terjadi, goncangan terjadi karena COVID, karena ekonomi, kerugian, pergantian pemimpin, segala macam, apapun, pergantian bos, ganti kerjaan, ganti kota, anything. Oke? Ini adalah saat dimana Anda membuat keputusan mau beresin sendiri segala macam luka-luka, shock, interupsi itu mau diberesin semuanya. Sampai Anda bertanya, di mana sih Tuhan? Kok dibiarin sih kayak begini? Mengapa dia tidak menjawab doa-doa kami? Kok sampai nggak dijawab doa kami? Ingat ya, bahwa masa yang terpenting adalah masa di antara mimpi-mimpi. Bukan mimpinya itu sendiri. Nah, ini ditulis, ini quote dibuat oleh Leighton Ford. Leighton Ford itu kepala sekolah dari sekolah Alkitab Billy Graham. Dia punya buku bagus sekali namanya The Attentive Life. Di situ dia perkenalkan the God who is very attentive. Oke. So, Leighton Ford berkata, justru antara mimpi ke mimpi, dari mulai bermimpi sampai dikenapi, jalannya ini yang jauh lebih penting daripada mimpi itu sendiri. Oke. Nah, ini masa kematian daging manusia lama. Untuk alami transformasi yang radikal menjadi manusia baru.
Ini masa kematian daging manusia lama untuk alami transformasi yang radikal menjadi manusia baru. Nah, saya perkenalkan kembali dari Kamis sama Sabtu yang lalu saya udah bagikan ya. Ada seorang ahli teolog yang namanya Walter Brueggemann. Ini menarik sekali nih orang. Ini petani loh dulu. Ya, satu daerah pertanian itu sedikit sekali rakyatnya, tapi di situ ada gereja loh. Ya gerejanya ya jumlahnya petani yang punya lahan itu. Jadi kalau orang ke gereja A atau ke gereja B bisa ketahuan siapa itu di situ. Nah, Walter Brueggemann mengajarkan di tempat farmhouse gerejanya. Dia pelajari bahwa kalau dipelajari Mazmur ya kayaknya ada 3 bagian deh. Mazmur bagian orientasi, Mazmur bagian disorientasi, Mazmur bagian reorientasi. Karena catat ya, orientasi adalah masa puji-pujian saat masih menikmati Allah dan ciptaannya dan berkat-berkatnya. Bersuka dalam kebaikannya melimpah dengan sukacita Tuhan. Nah ini cinta mula-mula, lagi mengalami cinta yang kedua kali dengan Tuhan, jatuh cinta. Di mana ada ibadah, di situ ada kita. Nah itu kalau orang kayak begitu tuh lagi cinta-cintanya tuh. Tetapi waktu orientasi ini adalah orang tertentu mendapat puji-pujian karena menikmati Allah dan ciptaannya. Berkat-berkatnya, bersukacitalah dalam kebaikan. Dalam kebaikannya melimpah dengan sukacitanya. Nah bagian kedua adalah disorientasi. Disorientasi ini terdiri dari puji-pujian disorientasi. Masa luka hati, masa di mana Anda mengalami luka hati, masa di mana Anda penderita, Anda dislokasi. Saya tambahin ditulis ketika fondasi kita runtuh dan kita nggak membangun, kita penuh pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, justru kalau ini kayak fondasi-fondasi lagi digoncangkan habis ya. Sampai Anda berkata ini pertanyaannya sebetulnya apa sih? Bahwa kita itu penuh pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi. Di sinilah kita nanya, komplain nanyanya juga. Dari disorientasi kita akan masuk ke reorientasi. Ini bagus nih. Disorientasi bagian yang membingungkan. Mana sih bagian kita yang paling membingungkan? 1. Pada waktu rasa kepahitan, waktu rasa keraguan, rasa isolasi, rasa putus asa. Jadi di bagian disorientasi ini tidak saja kita nggak ada harapan, nggak bisa ketolong karena fondasinya sudah hancur, oke? Dan kita penuh pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, setelah disorientasi, kita masuk ke di masa menanti dalam kebingungan adalah masa disorientasi. Nah, walaupun ini dalam rencana Tuhan, tapi tetap disorientasi. Tuhan izinkan Anda mengalami disorientasi. Banyak yang luka hati di masa menuju transisi ini. Banyak yang luka hati, banyak menderita saat fondasi kita runtuh dengan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan kemudian kita sampai ke area the confusing in between. Inilah tempat Anda pahit, ragu-ragu, putus asa, dan isolasi. Inilah tempat kepahitan, keraguan, putus asa, isolasi. So, lawatan Allah akan terjadi. Udah pasti ini. Kalau Anda bertanya apa sih itu breakthrough? Itu adalah lawatan Allah di situasi yang sudah gelap, udah nggak ada terang. Oke, di situ terang yang muncul. Yang ketiga, bagian ketiga Mazmur itu reorientasi. Ketika Allah menerobos masuk dan Allah melakukan sesuatu yang baru. Ini adalah waktu Allah menerobos ke dalam keputusan kita. Saya ulang lagi ya. Reorientasi, ketika Allah menerobos masuk dan Allah melakukan sesuatu yang baru. Itu adalah waktu di mana Allah actually nerobos ke dalam situasi kita. Karena kita mesti masuk fase putus asa. Frustrated, depresi, alone. Okay? Nah, kalau Anda mau mengalami sesuatu di dalam situasi ini, Anda mesti persiapkan diri Anda untuk mengalami
reorientasi dengan cara menulis mazmur. You write your own mazmur di tengah badai ini. Jangan hanya ditangisi, hanya disangkali dengan kesibukan rumah tangga. Anda mesti menulis. Kalau mengalami terobosan, tulis. Ketika Anda masuk dan ketika hadirat Allah, atau ketika Allah yang hadir nerobos ke dalam jiwa Anda sampai masuk ke gunung es kita. Nah, kalau dari catatan ini saya perhatikan bahwa itu gerakan-gerakan reorientasi, disorientasi, dan orientasi itu beribu-ribu kali berulang-ulang loh dalam hidup kita loh. Oke? Nggak main-main, ini nggak sekedar hanya kumpul-kumpul untuk tiba-tiba kena musibah, kalau kumpul-kumpul dikuatkan temannya sehingga bisa melewati. Tapi kita juga mesti ingat ya, Tuhan maunya kita hadapi sendiri loh kedukaan ini. Nggak selalu tergantung support system. Kalau nggak, Anda nggak bertumbuh dewasa rohani. So, Ayub itu adalah contoh panutan kita yang paling bagus. Ayub perlu bertarung dan dalam dua pertempuran, yaitu dengan dirinya dan dengan Allah. Ada medan peperangan berapa di dalam hidup Anda sesuai firman Tuhan? 2. Ke dirimu sendiri dan kepada Allah. Oke? Karena Anda kan mengungkapkan marahnya kepada Allah. Dan kedua dengan teman-teman Anda, satu dengan diri dan Allah, yang kedua dengan teman-teman, horizontal, yang satu vertikal. Nah, Ayub perlu bertarung dalam dua pertempuran, satu dengan Allah dan kedua dengan teman-temannya yang terus-menerus mengutip Ayub untuk meyakinkan mereka, dan mereka berusaha memperbaiki Ayub dan membela Allah. Mereka berusaha menjelaskan apa yang sedang Allah lakukan yang tidak pernah mereka pahami. Jadi waktu saya mengalami SS, saya kan diam karena tujuannya hanya berdiam di kaki Tuhan. Itu nggak kerasa apa-apa, nggak kerasa lawatan apa-apa. Seperti Anda bertanya, kok di mana Tuhan? Tuhan kalau sampai dipertanyakan, di mana kau Tuhan? Itu adalah waktu di mana Tuhan tuh paling dekat dan paling sibuk dalam diri kita. Cuman kita nggak kerasa, mata kasat nggak pernah bisa lihat. Oke, nah gerakan-gerakan ini akan terjadi berulang-ulang kali tanpa terhingga di sepanjang hidup kita. Jadi kalau Anda berkata, oh aku udah tobat dari aku menghasilkan Ismail, jangan kaget, bulan depan akan ada Ismail baru yang kau bikin. Kenapa? Karena kita belum mati semua dagingnya. Oke, ini adalah ketika sukacita, kalau sampai Allah intervensi ya, sukacita menerobos ke dalam keputusasaan kita. Nah, kalau saya mau bagikan pada Anda itu di kitab Mazmur 51. Ini kan Mazmur Daud pertobatan kan. Dari membunuh suaminya Batsheba, kemudian merebut istrinya orang, istrinya Uri, dan kemudian merebut istri orang. Nah, pada waktu dikasih tahu dosanya apa oleh Nabi Nathan, langsung kamu orangnya. Langsung Daud tersungkur berkata, aduh jangan angkat Roh Kudusmu, jangan angkat Roh Kudusmu. Kau boleh angkat apa aja tapi jangan angkat Roh Kudusmu. Nah, jadi di tengah-tengah in between ini penting karena akan Anda melihat diri Anda. You will watch you. Oke. Nah, lihat di Mazmur 51. Sudah dia berzinah, sudah bunuh orang, bunuh suaminya Batsheba. Kemudian hamili Batsheba. Batsheba juga memberi diri, ya. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, setelah dia berkata, jadikan hatiku tahir ya Allah, perbaru batinku dengan roh yang teguh, jangan buang aku dari hadapanmu. Berada bersama Tuhan. Buat Daud berada di hadapan Tuhan itu 24/7. Bukan kalau perlu, tapi 24/7. Jangan buang aku dari hadapanmu. Berarti nggak kebuang ya, berarti 24/7 dong hadirat Tuhan. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan take away the Holy Spirit from me. Maka aku akan mengajarkan jalanmu Tuhan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sekali lagi, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Bisa ngajar akibat sukses di in between. Yang bingung, the dark night of the soul, keluarnya Anda bisa ngajar orang lain. Kedua, ayat 16, Mazmur 51. Lepaskan aku dari hutang darah. Ya Allah, tenang dong, kan dia bunuh Uriah.
Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Yang dipromosi Tuhan, bukan kitanya. Beres masalahku. Aku ditolong Tuhan, aku lepas dari tuduhan Tuhan apa. Enggak, bukan begitu. Anda akan mengalami di mana, Lord, kau selamatkan aku. Lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Yang Anda alami adalah bersorak-sorai karena Allah itu adil. Di mana Daud diampuni, dibenarkan, sehingga sedih dan tertuduh terdakwanya itu hilang, digantikan dengan the joy of the Lord. Dan Tuhan selalu yang dimuliakan. Bukan kita luput dari masalah, kita bebas, kita diselamatin Tuhan. Karena tidak jadi dituduh orang. Nggak bisa begitu, bukan itu maksudnya. Oke, jadi ada sukacita menerobos ke dalam keputusasaan kita ya, kalau kita betul-betul lulus masa disorientasi. Disorientasi ini yang paling gak enak, tapi paling penting. Oke, disorientasi adalah masa Allah sedang bekerja di dalam kita, hanya gak kelihatan. Allah kerja, tapi tidak kelihatan. Sekali lagi, disorientasi adalah masa di mana Allah sedang bekerja, cuman gak kerasa. Saya tambahin lagi, gak kerasa dan gak kelihatan. Saya katakan gak kerasa dan gak kelihatan. Jadi tahunya Tuhan kerja kapan, Ibu Indri? Setelah kelar berdiam diri, setelah menanti Tuhan dan kebingungan, nanti Anda ketemu masalah-masalah, dihantam segala macam. Apa yang dulu bisa menjadi pembalasan dendam, mengejek-ngejek, mencemooh, menghajar, menghakimi, apapun. Oke, munafik, memutarbalikkan kata-kata, memutarbalikkan masalah, tipu muslihat, twisting word, segala macam, itu hilang. Biasanya udah kecanduan begitu, kok nggak ada lagi ya. Nanti Anda yang tahu sendiri kejujuran, penginsafan Tuhan akan terjadi. And you can say, loh kok berubah? Di situ Anda tahu betapa Allah sayang Anda. Dia tidak akan membiarkan Anda dalam kondisi seperti yang buruk, yang Anda mesti tutupi dengan cawat-cawat kayak Adam gitu loh. Yang Anda mesti tutupi dengan perbuatan baik, kata-kata manis, gestur manis, padahal hati Anda keropos, rapuh, buruk, jahat. Nggak perlu difermak-fermak. You can be you yang baru. Ingat ya, disorientasi itu masa meninggalkan cara berpikir lama, masuk ke berpikiran baru untuk masuk ke hidup baru. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 nggak segampang yang kita khotbahin. Barang siapa dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sesungguhnya ciptaan baru dalam Kristus sudah datang. Itu nggak instan karena kita lahir baru. Itu proses sepanjang masa sampai Yesus datang. So hati-hati ya. Karena panjang nih prosesnya, perjalanannya. From where you are, dari mimpi ke mimpi, panjang jalannya. Yang penting tuh perjalanannya, bukan mimpinya. Seperti Leighton Ford katakan. Nah, karena panjang itu ada kecenderungan, inclination dari jiwa kita, karena kan lagi dimurnikan jiwa kita. Untuk memberontak, gak terima situasinya ini, marah sama Allah, melarikan diri dari Allah, you run away from God. Menyerah, quitting. Yang keempat, jatuh, frustrated, depresi. Ini adalah masa kita menerima masa penantian itu. Kalau Anda accept, kalau saya bilang peluk dong masa menderita ini, peluk, jangan ditutupi dengan kesibukan, dengan perasaan gak enak, gula-gulana, kosong, hampa rasanya kayak sendirian gitu loh. Terisolasi, bahkan mengisolasi diri. Ini masa kita menerima penantian itu, terima dong, dipeluk. Di mana kita akan menemukan diri kita sekarang kayak apa. Nah, kalau Anda menerima dirimu kayak apa sekarang, kalau ditegur orang, dikoreksi orang, itu bukan diserang. Itu bukan lagi menjelekkan Anda atau menjatuhkan Anda. Membantu Anda, coba kenalan deh sama dirimu. Sebab kalau kita nggak bisa kenalan sama diri kita, bagaimana mau kenalan sama diri orang yang butuh pelayanan kita, butuh konseling kita. Oke. Nah, Anda akan mengalami di masa penantian yang membingungkan itu, godaan kepingin kabur dari Tuhan, mau murtad, melarikan diri dari gereja, nyerah atau quit, jatuh dalam putus asa yang kuat. Saat seperti itu rasanya Allah jauh, nggak tahu lagi, nggak ingat Tuhan tuh hadir kayak apa. But the good news is, kabar baiknya adalah Allah pada saat kita di tengah in between akan menemukan kita dan menemui kita. So, kapan Yakub bertemu dengan Allah sampai berubah si penipu menjadi Israel, pangeran dengan Allah?
pada waktu in between, waktu menanti itu. Oke. Nah, berduka cita dan pemuritan dalam gereja, yang pertama Anda mesti lakukan. Nah, Anda catat ya. Pada waktu Anda melakukan SS di tengah-tengah, kalau masuk melakukan debade di tengah-tengah nyaman semua, oke. Waktu Anda dituduh, dirajam batu, reputasimu lumpur, pokoknya deh, kacau kerjaanmu semuanya. Yang pertama Anda mesti lakukan adalah, dan selalu ini yang terpenting ya, integrasikan paradigma baru dengan duka citamu. Akui ada duka cita, akui Anda mesti pakai paradigma baru. Bahwa ini pemuritan, bahwa ini Anda mesti peluk. Anda nggak bisa tutup-tutupi dengan kesibukan apapun. Yang kedua, Anda mesti berhenti dan memusatkan perhatian. Pay attention pada kehilangan-kehilangan Anda, baik besar maupun kecil, masa lampau, kemarin atau sekarang lagi dihadapin sekarang ini. Justru Anda mesti pusatkan pikiran Anda ke situ. Aku lagi ngamuk, lagi marah-marah, lagi benci, lagi ngutukin orang. Aku lagi banting-banting pintu, lagi kepingin kabur, kepingin whatever it is. Pusatkan perhatianmu. Pay attention. Lihat apa aja yang kehilangan. Besar atau kecil. Dukanya kayak apa. Catat semua itu dan peluk. Terima itu. Jangan disangkal. Jangan disingkirin. Hanya Tuhan juga gak mau nyingkirin. Justru Tuhan butuh itu. Nah, bagi yang pertama kali alami hal ini, caranya ambillah 1 hari full melakukan retret bersama Allah. Dan siap menjurnal dan berdoa tentang peristiwa-peristiwa penting di dalam masa lampau sampai masa kini yang mungkin belum Anda tangisi. Jadi semua yang pernah kehilangan, pernah ada kedukaan tapi belum sempat nangis, bahkan ditutup-tutupi soalnya mau kabur, ngeri ngadepinya, sedih sekali kalau ngadepinya. Justru Anda mesti retret seharian penuh sama Tuhan. Just be with God. Gak ajak temen, gak bawa handphone, gak bawa apa-apa. 4, izinkanlah diri Anda untuk rasakan. Justru mesti rasakan kengerian itu yang dingerikan itu justru dirasakan. Jangan benar-benar diri, jangan ngomel, diem aja di kaki Tuhan. Yang kelima, slow down, perlambat langkah hidup Anda. Yang keenam, ingatlah kehilangan-kehilangan Anda bukan sesuatu yang harus dilupakan, melainkan sesuatu yang sangat bernilai bagi Allah dan kerohanian kita. Justru ini ini hartanya di sini. Kehilangan ini justru hartanya, nggak boleh dilupain. Oke. Dan yang B, Anda melalui apa yang Anda alami ini, mulailah Anda memuridkan orang lain. Kalau Anda nggak bagikan ke orang lain, Anda nggak bisa bertumbuh. You need to keep on giving to people pengalamanmu dengan Tuhan supaya Tuhan kasih pengalaman baru dengan Anda. Oke. So jangan benci kehilangan itu, jangan benci kedukaan itu. Yang belum ditangisi, tangisi. Oke. Mulai menolong orang, melayani orang, mengenali, merefleksikan, nanti Anda bisa lihat deh. Kehidupan orang bisa terjamah in one meeting, bukannya bertahun-tahun. Saya mesti sambung ke hari Sabtu, penyelesaiannya ini, prosesnya dalam Dark Night of the Soul. Kita doa ya. Thank you Father God. Situasi kita buruk karena disakiti orang, dirugikan orang, atau ini suatu proses seperti Ayub yang perlu kita alami. Dan dimana kita masih bingung siapa yang salah, kenapa begini. Seperti Ayub, what did he do wrong? Atau memang sengaja, memang tanpa sadar kita bikin kesalahan besar. Dalam efek apapun, proses inilah A, B, dan C ini yang harus kita lakukan. Dan kita tidak boleh menghindar kabur, tapi datang retret dengan Tuhan seharian penuh. Be with God. Thank you Lord for making time for us. Untuk bikin space with us. For you, kita bikin juga waktu. Dan lakukan apa yang kau perlu lakukan dalam kehidupan kami. Kita akan tidak menjadi orang yang sama lagi. Dalam nama Yesus aku berkati semua yang teman-teman yang hadir di Bible Study ini, bless them dengan experience, dengan encounter the presence of God. Dalam nama Yesus, amin. Oke, saya mau sampaikan pada Anda semua, nanti ada perubahan di jam tayang untuk Bible Study di bulan Maret 2022.
Sabtu akan dimulainya jam 11 sampai jam 12. Oke, jadi Anda nggak terganggu jam makan siangnya. Hari Kamis jam 7 malam sampai jam 8 malam. Catat ya. Sabtu jam 11 sampai jam 12. Kamis jam 7 sampai jam 8 malam. Untuk efektif Maret 2022. Thank you semuanya Pak Ludiman. Thank you Ibu Nelly Irene. Terima kasih sudah bergabung dengan pembelajaran hari ini. Ini pembentukan karakter. The best place to be. Walaupun gak enak dan sakit sekali. But it's the best place to be. God bless you. Sampai hari Sabtu. Kita berjumpa di bulan ini masih jam 12 sampai jam 1. Tuhan berkati.